Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan channelnya Acis Pertiwi yang biasa dijuluki Usman Konslet, yang akan dijuluki Raja Edukasi. Kenapa? Karena Usman Konslet akan selalu mengedukasikan demi kebaikan. Jangan lupa pakai masker, keluar rumah seperlunya aja, sering-sering cuci tangan, dan jangan pergi ke kerumunan. Hindari dulu kerumunan. Kalau habis keluar rumah, buka semua pakaian, karena supaya bisa mengurangi dampak virus COVID-19 atau corona. Baca Itu teman-teman, supaya penyebarannya tidak meluas. Janganlah bandel demi kebaikan kita semua. Banyak versi masing-masing. Kerja tidak apa-apa, kerja tidak apa-apa, tetap kerja, tapi yang penting jaga jarak. Tuh, kasih pengertian saja. Apa yang kau kerjakan, kasih pengertian. Karena kalau kita tidak kerja, pasti ada yang mau mati kelaparan kalau tidak kerja. Karena tidak mungkin kau mau dibantu. Selamanya mau dibantu tidak mungkin. Kenapa saya bilang begitu teman-teman? Karena pertama, penangkal virus ini belum ada. Kedua, cara menanganinya tidak tepat. Bukan salah, tidak tepat. Keliru. Ada orang tua kemarin bilang sama saya, keliru. Jadi intinya tetap seperti biasa aja. Yang penting kita tetap mematuhi anjuran pemerintah dan dokter. Dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan kalian masing-masing. Berdoa sesuai kepercayaan Anda masing-masing. Mudah-mudahan dihindarkan. Dan intinya teman-teman, kalau sudah terjadi, pasti terjadi. Karena semua sudah ditakdirkan. Tergantung dia memilih siapa. Tapi ada namanya usaha. Itulah usahanya, kita menghindari, menjauhi kerumunan-kerumunan supaya tidak. Karena apa? Begini teman-teman, bukan saya menakuti. Dulu selama 3 bulan lockdown, tidak bisa kerja, takut. Mau kerja takut, tidak kerja takut sama istri. Susah teman. Ya, susah sekali. Tidak kerja kita, tidak bisa dimakan anak-anak. Itu sih, kita sih sendiri yang bodoh sih. Kenapa dari dulu kita tidak menabung memang. Tapi walaupun kau menabung, begini teman-teman, walaupun kau ada tabungan miliaran, jutaan, puluhan juta ada di bank, begitu tabungan. Tapi kalau memang takdirmu sudah kena kau. Karena walaupun kau tidak pernah keluar, tapi makanan yang kau beli, yang makanan yang kau konsumsi, kalau memang sudah ditakdirkan sama pemilik bumi ini, ya sudah, pasrah aja sudah. Berarti itu sudah jalannya, jalan kehidupan kalian masing-masing. Sama dengan kita di sini, saya mungkin pintar bicara, tapi tidak tahu kapan, tidak tahu bagaimana. Saya hanya mengingatkan buat teman-temanku, jangan lupa berdoa pada kepercayaan kalian masing-masing. Kalau kita Islamkan, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon mudah-mudahan kita dihindarkan. Itu teman-teman. Karena kita sudah lama ini, 4 bulan, 5 bulan sudah, tidak ada penyelesaian sama sekali. Mau bilang berkurang, tidak ada, bertambah. Karena apa? Itu sudah ditakdirkan. Dan semua sebenarnya itu ada konsekuensinya, ada ujiannya.
Entah itu siapa diuji sebenarnya. Pasti ada petunjuk ini dikasih. Jadi kita ini masyarakat atau warga atau manusia yang dibawa pemerintah, itu sudah kita bisa melihat apakah pemerintah yang diuji mampukah kira-kira atau tidak, apakah hanya mementingkan diri sendiri atau tidak. Itu kita bisa menilai sudah. Kita sudah bisa menilai apa kinerja pemerintah kita dan apa kinerja warga kita yang sebagai warga, karena bukan cuma pemerintah diuji tuh, biar warga diuji juga. Kalau suatu negara atau suatu daerah itu banyak sekali maksiatnya, pasti turun ujian juga, pasti turun ujian cobaan juga itu. Kalau perlu itu diasap itu kalau sudah suatu negara yang kemaksiatannya sudah telah melebihi batas. Itu teman-teman kalau menurut versi Islam. Ya begitu. Jadi tetaplah kerja seperti semula sebenarnya. Nggak ada sudah tetap kita harus kerja saja. Seperti biasa aja lah. Yang penting kita semua menghindari mematuhi anjuran-anjuran dokter yang berpengalaman. Karena kalau kau tanya masalah medis, tanyalah sama dokter, jangan tanya sama saya. Kalau kau tanya sama saya, pasti saya sesatkan kau, karena saya tidak mengerti masalah medis. Tapi ini kan pengalaman penglihatan saja ini, bahwa selama 5 bulan ini, pertama tidak ada pengobatnya, kedua tidak ada penyelesaiannya. Sebenarnya gampang penyelesaiannya sebenarnya, tapi ya begitu, harus berkorban. Dan ini kalau memang tidak salah, ini sebenarnya termasuk teguran juga, teguran kepada kita manusia, bahwa janganlah Anda merusak di muka bumi jika Anda tidak mau ditegur. Dan ini kan dia yang punya, jadi terserah sama pemiliknya aja mau bikin apa. Walaupun kau usaha bagaimana, kalau sudah pemiliknya bilang kun fayakun, terjadi maka terjadilah. Jadi itu intinya. Makanya banyak-banyak berdoalah, karena ada juga judulnya itu, mintalah maka saya akan kasih. Tapi kalau teman-teman, sebenarnya bukan itu yang kita mengedukasikan. Saya cuma memberikan pengertian bahwa musibah ini entah sampai kapan, karena selagi kita masih hidup berdampingan satu sama lain, karena ini barang tidak kelihatan. Andai kata bisa dilihat, minggir dulu kalau bisa dilihat, tapi tidak bisa dilihat, jadi ya pasar aja. Dulu saya sempat sakit gara-gara pikirkan itu, tapi akhirnya saudara-saudara, keluarga menegur semua bahwa setiap garis tangan manusia itu pasti sudah ditentukan, teman-teman. Hanya itu yang saya pakai sekarang, makanya saya bisa bangkit kerja lagi. Dulu sempat 3 bulan itu tinggal di kamar. Positif, ada yang positif gara-gara 3 bulan tinggal di kamar langsung positif. Bagaimana? Bukan positif corona. Bayangkan saya 3 bulan tinggal di kamar. Teman-teman, tetaplah kerja semangat, berdoa kepada Allah atau Tuhan agar kalian diberi kesehatan. Amin. Dan mudah-mudahan teman-teman semua diberi kesehatan semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, kita akan mengedukasikan tentang sholat yang dikerjakan umat Islam. Ini hal-hal yang biasa diremehkan juga orang, teman-teman. Kenapa saya banyak diremehkan? Mungkin lebih banyak yang tidak kerjakan daripada yang mengerjakannya. Menyebut dirinya namanya Islam,
tapi tidak mengerjakan namanya sholat. Kadang mengerjakan, kadang tidak, dan sering dilalaikan, dan itu bisa menjerumuskan kalian. Kenapa saya bisa edukasikan itu menurut versi Usman Konslet, si raja edukasi. Kenapa saya edukasikan tentang sholat? Karena masih banyak teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang masih lalai dalam mengerjakan sholat, padahal itu kewajiban bagi umat Islam sebenar-benarnya. Ini bukan kaleng-kaleng. Ini bukan kaleng-kaleng. Melalaikan sholat sama halnya membohongi atau mendustai janji yang sudah Anda janjikan kepada pemilik Anda. Itu teman-teman, intinya sholat itu. Anda telah membohongi. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Anda sudah berjanji, dan Anda tidak akan pernah keluar jika Anda tidak berjanji siap melaksanakan 5 waktu, 1 hari 1 malam. Anda tidak bakalan keluar sebelum Anda berjanji. Jadi kalau Anda tidak melakukannya, berarti Anda tidak membayar janji Anda. Hitung jo teman-teman, dalam 1 hari 5 kali, 1 bulan berapa kali teman-teman, dalam 1 tahun teman-teman. Kalau tidak kerja bagaimana teman-teman? Coba kau bayangkan itu. 1 hari saja 5 kali kau tidak bayar utangmu, berapa kali sudah memang kau harus bayar. Dan itu harus dibayar, itu tidak boleh enggak. Ada cara membayarnya, ada. Jadi makanya intinya belajar lagi, belajarlah cara melunasi utangmu. Tapi sebenarnya kalau tidak sholat orang itu, kalau bagi Islam tidak ada anunya, tidak ada penanya. Sama kalau kau ibaratkan, biarpun ilmu agamamu setinggi langit, tapi kalau kau tidak kerjakan yang namanya sholat, saya bisa ibaratkan kerbau tanpa ekor. Kau ada kepalamu, ada tengahnya, ada anunya, tapi tidak ada ekornya. Kalau itu mungkin masih bingung teman-teman, kenapa saya bisa memperumpamaan kerbau? Kita ambil perumpamaan yang lain lah. Contohnya, kalau Anda tidak mengerjakan sholat, walaupun ilmu agamamu setinggi langit, ibaratkan rumah. Kalau rumah kayu, rumah panggung, tiada tiangnya. Tapi kalau rumah batu, tiada pondasinya. Kira-kira bagaimana ceritanya mau jadi rumah kalau tidak ada pondasinya, teman? Di ajaran Islam begitu. Banyak paham itu sholat dilalaikan. Padahal ibaratkan rumah tidak ada tiangnya atau tidak ada pondasinya, rumah melayang-layang. Tidak bisa teman-teman. Kita harus mempelajari ilmu Islam itu, ilmu agama itu harus seadil-adilnya, atau kita harus pelajari semua. Jangan belajar sepotong-sepotong. Kalau memang betul-betul mau belajar, ya. Tapi kalau menurut saya, biar kau belajar ilmu setinggi langit, kalau tidak ada sholat,
kau kayaknya tidak akan mendapatkan kesempurnaan juga. Tidak bisa kau mendapatkan sempurna ilmu itu, ilmu agama itu, karena ilmu agama itu didapatkan dari sholat semua. Kalau kau tidak sholat, kau tidak bisa mendapatkan apa-apa. Mungkin kau tahu tapi tidak akan bakalan yakin. Mungkin kau tahu tapi tidak bakalan berguna. Itulah intinya teman-teman. Banyak yang melalaikan, lebih penting pekerjaan daripada sholatnya, lebih mementingkan pekerjaan daripada sholatnya, lebih mementingkan duniawinya daripada sholatnya. Dan pernah saya dengar bahwa sholat itu tidak menjamin kita masuk surga. Tapi saya bisa katakan tanpa sholat kau tidak bisa masuk surga. Biar kau ilmu setinggi langit, kalau kau tidak sholat tidak bakal kau masuk surga. Pendapat Usman Konslet, Raja Edukasi. Jadi jangan main-main tentang sholat teman-teman. Jangan main-main. Utang harus dibayar. Kecuali kau bukan orang Islam, yang ada masalah lah. Kan beda pelajaran, beda ajarannya lagi. Tapi kalau masih kau mengaku Islam, harus kau kerjakan. Tidak boleh tidak. Tapi kita tidak bisa pungkiri juga, banyak Islam KTP-nya saja Islam, tapi kelakuannya bukan. Orang itu yang begitulah, biasa melalaikan sholat teman-teman. Sholat dianggap enteng, sholat dianggap remeh. Padahal tiang, pondasi seluruh apa yang kita kerjakan, itu yang kamu lalaikan. Jadi teman-temanku, kalau Anda nonton video ini, berbusa-busa mulutnya kita bicara, tapi kalau bukan kesadaran kalian sendiri, tidak bakalan Anda sadar. Karena saya dulu juga begitu. Kalau orang tua mau kasih sadar saya, tidak bakalan saya sadar. Itu inisiatif sendiri, tapi orang tua tetap mengajari kita. Saya tidak bisa pungkir itu. Orang tua genjot kita agama dari kecil, kita dibawa. Dari kecil itu kita dibawa sama orang tua. Jadi kalau Anda pengen sempurnakan ilmu agama Anda harus sholat 5 waktu sehari semalam itu. Anda harus sholat kalau Anda ingin sempurnakan. Dan saya jamin Anda tidak akan kalah mencium baunya surga kalau kalian tidak sholat. Saya jamin. Karena saya pikir kalau orang tinggi ilmunya, kalau memang sholat itu tidak penting, berarti seperti guru saya itu bisa dikata kalau ilmu agamanya ya lumayan, tapi masih rajin sholat ya, tidak pernah meninggalkan sholat. Padahal kalau mau dipikir ilmu agamanya, dia yang kasih belajar kita, dia yang ngajari kita seperti ini. Akhirnya kita bisa tahu sedikit kesian, sedikit. Saya cuma memaparkan dari segi logika saja teman-teman, karena saya tidak bisa menghafal hadis. Adalah penghafal hadis seperti Ustaz Somad yang bisa menjelaskan itu. Tapi saya cuma memakai logika dan akal pemikiran teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa menonton video ini dan melihat bahwa pentingnya sholat bagaimana bagaimana pentingnya sholat itu bahwa rupanya itu adalah utang kita dan tidak bakalan ada yang terjadi tanpa sholat. Biar kau belajar apa? Kau belajar ilmu agama, tidak bakalan bereaksi dan tidak bakalan berguna itu apa-apa kalau kau tidak sholat. Bisa kau dapatkan itu paling melalui jin, tipu daya jin. Ini itu bisa kau dapatkan itu kalau tanpa sholat. Kenapa? Sholat itu adalah tiangnya agama. Dibilang dengan tiang itu, tanpa ada tiang tidak akan bakalan ada yang jadi di atas. Kira-kira kau bikin rumah tidak ada tiangnya, bisa jadi ya? Itu teman-teman.
Bisa kira-kira jadi kira-kira begitu. Kau bikin rumah tidak ada tiangnya, kau bikin rumah tidak ada pondasinya, kosong di bawah. Kira-kira bisa jadi kah itu rumah? Tidak bisa jadi, pasti rubuh. Sama dengan Islam. Tanpa sholat rubuh semua, runtuh semua. Agak apa ajaranmu, tinggi setinggi langit pun ilmumu runtuh semua tanpa kalau tidak sholat kau. Dan kalau kita di Islam itu wajib dilakukan. Namanya wajib itu harus. Itu intinya. Saya cuma menggamblangkan bahwa janganlah anggap enteng atau anggap remeh ini sholat teman-teman. Jangan kalau lekanglah sholat ini. Cuma harus 5 menit. Kalau tidak mau lama-lama cuma 5 menit. Kali 5 cuma 25 menit kalau tidak salah. Jadi begitu, cuma 5 menit bisa kau lakukan 5 menit itu sholatmu itu. Kalau kau pengen cepat-cepat. Jadi buat teman-teman semua, pesanku, laksanakanlah sholat yang menurut yang beragama Islam, karena sholat itu penting, wajib, harus dilakukan. Janganlah bikin rumah tanpa tiang, kan tidak ada berkahnya, pasti hancur teman. Ujung-ujungnya hancur. Jadi mungkin setelah Anda menonton video ini, saya tidak memaksa kalian, saya tidak harus menakut-nakuti kalian. Dan biarpun sebenarnya ustaz atau apa berceramah, kalau bukan kesadaran kalian sendiri, kalian tidak bakalan pernah sadar. Ingat itu teman-teman. Jadi itu intinya. Tapi saya jelaskan tadi secara gamblang bahwa Anda tidak akan dikeluarkan di dunia ini kalau Anda tidak berjanji kepada Tuhan bahwa saya akan mengerjakan sholat 5 waktu. Hanya itu teman-teman. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kau berhutang saja sama manusia. Kalau kau tidak bayar pasti kau dikejar. Tapi kalau istilahnya Usman Konslet ini, kalau kau tidak kerjakan namanya sholat, pasti kau diblender. Saya bisa jamin itu. Karena biar kau belajar ilmu setinggi langit, biar tinggi ilmu agamamu, kalau kau tidak sholat, pasti kau diblender. Tidak bisa tidak. Itu bukan menakut-nakuti teman, cuma mengingatkan saudara-saudara kita. Mudah-mudahan setelah menonton video ini terbuka hatinya, dibukakan pintu hatinya kepada Allah untuk mengerjakan namanya sholat 5 waktu. Karena namanya orang belajar. Kalau kau tidak tahu ya belajarlah. Masih banyak bukunya dijual itu, buku-buku pedoman sholat, pedoman lengkap sholat 5 waktu. Banyak bukunya dijual itu teman-teman. Kalau kalian Anda tidak tahu membaca ya masih banyak jalannya, masih banyak. Kita ini agama Islam sebenarnya terlalu gampang, dimudahkan sekali, terlalu banyak kemudahannya sebenarnya. Tidak susah. Kalau ada orang menyusahkan agama Islam ini, itu orang yang dia sajalah. Kalau ada yang menyusahkan Islam ini sebenarnya. Apa contoh? Contoh kok dikasih. Orang sholat itu harus berdiri, ruku, sujud, kan? Tidak bisa lagi kau berdiri, dikasih kau lagi toleransi, duduk saja, sholat duduk, bisa, biasa juga. Dikasih kau lagi penyakit, tidak bisa berduduk, cuma baring, sholat baring, bisa juga. Dikasih kau lagi toleransi, tidak bisa berwudu, tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk untuk pergi berwudu, tayamu.
Jadi kalau ada yang mau menyusahkan sebenarnya itu tergantung orangnya aja. Tidak usah disusahkan, tidak usah terlalu dipersulit. Janganlah dipersulitlah, karena biar kau tidak hafal semua hadis tidak masalah, biar kau tidak tahu baca Al-Quran tidak masalah, itu gampang. Karena saya bukan mengajari teman-teman untuk tidak belajar, enggak, tetap harus belajar, tapi jangan karena tidak tahu saya membaca, tidak bisa saya melihat, tidak pernah diajari dulu, saya tidak pernah sekolah. Semua ada jalannya teman, ya semua ada jalannya. Sesuatu sampai itu teman. Ini begini teman-teman, sesuatu yang sampai kepada Allah itu tergantung dari niat. Itu hanya itu yang sampai teman. Ya. Kalau ibaratkan kalian teman-teman tidak tahu membaca, tidak pernah sekolah, biar kau cuma niat saja sholat ini sudah selesai. Dan tidak mungkin aku tidak bisa belajar Al-Fatihah. Biar cuma Fatihah aku baca. Bukan saya menyesatkan teman. Pasti banyak lagi yang kritik nanti nih. Bukan kita menyesatkan, dah. Cuma kita mengedukasikan bahwa mudah-mudahan teman-teman yang tidak tahu membaca, yang tidak bisa melihat atau tidak pernah sekolah bisa belajar, bisa sholat. Karena kita Islam ini kan jangan dipersulit lah. Semua kayaknya dipermudahkan sama Allah sudah. Tergantung dari manusianya saja. Kalau mau persulit itu Islam, mau menyusahkan Islam itu dia sendiri yang susah. Yang penting dikerjakan, jangan tidak. Itu saja. Yang penting mau kerjakan. Karena apa? Biar kau hafal hadisnya, biar kau hafal semua ayat-ayatnya, ruku sujudnya, biar kau hafal semua. Tapi kalau niat dan hatimu tidak sampai, tidak bakalan sampai. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Yang penting kau sudah tahu namanya kebaikan, kau sudah tahu namanya keburukan, dan kau sudah tahu namanya apa yang diperintahkan. Bagi orang-orang yang tidak pernah sekolah atau tidak pernah kasih mengenyam pendidikan sekolah, itu bisa Anda lakukan dengan niat. Karena niatlah yang menyampaikan segala sesuatunya teman. Yang penting sholat, itu aja teman. Karena tanpa sholat itulah ibaratnya tadi kayak bikin rumah tidak ada tiangnya. Karena sholat itu adalah tiangnya agama. Tanpa itu tidak akan bakalan terjadi semua. Tidak ada yang akan bakalan terjadi. Kalaupun ada itu pasti Anda sesat. Itu pasti dipelesetkan. Yang gara-gara pekerjaan kau lalai, sedikit lagi, janganlah kesian. Karena kau sendirian tanggung nanti akibatnya, bukan saya. Maaf teman, kalau kita mengingatkan lagi. Banyak sebenarnya sudah yang menceramah baju itu banyak. Tapi mudah-mudahanlah bermanfaat. Kalau Anda bisa mengerjakannya, alhamdulillah. Karena itu memang kewajibannya Islam, harus Nabi sendak. Wajib itu bos. Wajib bos. Janganlah anggap renteng. Janganlah anggap remeh sholat. Karena biarpun kau kerja siang malam, kalau tanpa sholat, setiap pekerjaan itu tidak ada berkahnya. Setiap kerjaan itu, setiap hasilmu tidak ada berkahnya. Kalau dari Islam itu, jadi harus betul-betul nih teman-teman. Kalau Anda menonton video ini, mudah-mudahan Anda sudah sujud rukut, sholatlah. Oke teman, supaya berkah semua. Amin. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu hati saudara-saudara kita yang belum terbukakan pintu hatinya untuk melaksanakan sholat. Saya juga tidak rajin, tapi insya Allah saya kerjakan. Oke teman-teman, mudah-mudahan edukasi kali ini bermanfaat. Karena inilah sebenarnya kuncinya kehidupan. Kenapa baru saya edukasikan kali ini? Karena
tadi muncul tiba-tiba dalam hati harus mengedukasikan, karena saya bertanya dalam hati, ya Allah, mudah apa yang bagus diceritain, apa bagus diedukasikan ini, kenapa langsung bilang edukasikan tentang sholat, sudah itu hanya itu ya. Tapi kalau ada kesalahan teman-teman itu datanya dari saya, tapi kalau ada kebenaran itu ilmu dari Allah ya, bukan jangan jangan istilahnya jangan ditelan teman-teman, tetap juga berpikir, karena selalu kemarin saya edukasikan itu, kalau Anda mendengarkan sesuatu dari ustadz atau apapun yang mengajarkan Anda, biarpun itu guru Anda sendiri, janganlah pernah telan mentah-mentah, tetap harus memakai akal dan pemikiran logika Anda. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat bagi saudara-saudara atau teman-teman semua, bahwa sepenting itu sebenarnya sholat ya, penting teman, nggak boleh ndak penting. Nah memang banyak godaannya itu, banyak godaannya. Jadi saya kasih kau lagi tips, kalau mengerjakan sholat itu cuma satu, tipsnya apa? Niat. Coba kau niatkan. Kalau memang tidak susah, kau susah sekali kau mau sholat, coba kau niatkan. Dan berkatalah dalam hati kecilmu, masa setan mau mengalahkan saya? Pasti insya Allah, pasti Anda sholat. Ya, itulah. Dulu kan saya juga begitu. Pucak, tidak ada lagi pikirkan gitu. Setiap mau sholat pasti ada godaan. Setiap mau sholat berat semua kuras. Akhirnya cuma itu saya lakukan teman. Saya niatkan mau sholat, dan di hati kecil berkata, masa saya mau dikalah? Kita ini manusia paling sempurna di muka bumi, tergantung dari kita mau menyempurnakannya atau tidak, tergantung dari teman-teman. Kalau kamu sempurnakan, ya lakukanlah sholat itu, karena sholat itu yang menyempurnakan segalanya. Tanpa sholat Anda tidak akan sempurna, biarpun ilmumu setinggi langit. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan jumpa di video berikutnya. Tulis komentar teman-teman, edukasi apa lagi bagus dijelaskan, dan selalulah bikin bermanfaat.